Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi al-akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman, hab lana hukman, 'allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman, alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan untuk segenap ikhwan dan akhwat peserta kajian pesantren digital Bubur Subuh, ikhwan akhwat juga yang menyimak melalui live streaming Facebook Bubur Subuh, baik yang berada di Jakarta maupun di mana tempat berada, termasuk Ananda Habibi Ahmad Munir bin Abdul Hadi dari Singapura yang memantau kajian di petang hari ini. Mudah-mudahan kita sekalian dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Nurul Yakin, juga yang jangan lupa untuk berniat i'tikaf di Masjid Nurul Yakin selama kita duduk di majelis ilmu ini. Dan juga mari terlebih dahulu kita memulai dengan membaca niat sebelum kita mengkaji kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wat tadhakkura wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbih wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal, falakal hamdu walakal minnah walakash syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terlebih dahulu kami mohon maaf kepada ikhwan dan akhwat, khususnya peserta santri digital Bubur Subuh yang mengikuti kajian ini melalui media Zoom Cloud ya, karena terlambat sudah korupsi waktu. Mohon maaf, mohon ridhonya ya Bang Ridho ya, mohon ridhonya Bang Ridho ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk pada lanjutan dari penjelasan As-Sayyid Al-Imam Al-Hafidh Abdul Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani tentang hadis yang ketiga dari contoh-contoh hadis yang berseberangan dengan nas Quran yang qat'i, yang disebut dalam kitab beliau Al-Fawaidul Maqsudah fi Bayanil Ahadits Asyadzah Al-Mardudah. Sampai kita pada komentar beliau tentang hadis yang kemarin diriwayatkan diantaranya oleh Muslim ya, dari sahabat Anas bin Malik, dan juga dari beberapa mukharijil hadis yang lain atau jami'ul ahadits yang lain, yaitu hadis yang meriwayatkan tentang ayah ibu Nabi yang berada di neraka. Nah, kita sampai sudah pada halaman 29 tentang kesimpulan. Kesimpulan tentang apa? Tentang bermacam
riwayat dan juga bahkan keterangan para ulama hadis di seputar hadis ayah ibu Nabi yang berada di neraka. Padahal tegas jelas Al-Quran menyebutkan ahlul fatrah dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak terulang dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ayat yang populer ya, yang qat'i yang menyebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Quran suratul Isra ayat 15, juga Al-An'am ayat 131, Quran surat Saba ayat 44, Quran surat Al-Qasas ayat 46, kemudian Quran surah Yasin ya, ayat 6 ya, yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan siksa, memberikan siksa atau menurunkan azab kepada ahlul fatrah. Siapa mereka ahlul fatrah? Orang-orang yang berada di masa vakum. Artinya masa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus di tengah mereka para nabi maupun rasul, sehingga mereka tidak mengenal ajaran Islam. Nah, di sini halaman 29 al-muallif qala rahimahullahu taala ila an qala fi kitabihi al-fawaidul maqsudah fi bayanil ahadits asyadzah al-mardudah ila an qala wal khulasatu annal haditsa syadzun mardudah atau syadzun mardudun. Sungguh hadis ini semua adalah hadis yang bersifat apa? Syadz, yang mengandung keganjilan, keanehan. Minimal definisi syadz itu apa sih? Tidak berseberangan dengan riwayat yang lebih thiqah. Kalau sebuah hadis sekalipun sanadnya sahih, tapi matannya, hadis misalnya sanadnya sahih, tapi ada riwayat yang lebih sahih yang berseberangan dengannya, hadis itu dengan otomatis turun derajatnya. Atau ada hadis yang semisal sanadnya sahih, matannya tidak salim, bermasalah, ada syudzuz, ada nakarah, ada illah, maka hadis itu tersebut pun turun derajatnya. Lalu bagaimana jika sebuah hadis ya yang berseberangan dengan Al-Qur'anul Karim? Maka tentunya hadis itu tidak lagi dikatakan hadis yang sahih, sekalipun ada yang mensahihkan dari sisi sanadnya. Ini perlu dipahami nih oleh para pelajar ilmu hadis ya, atau para ustadz, para dai yang di mana-mana kajiannya menyampaikan hadis. Padahal perintah Nabi dalam hadis yang sahih dan populer, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku satu ayat. Iya. Jadi mubaligh itu punya tugas apa? Mentablighkan apa yang dibawa oleh Rasul walaupun satu ayat. Terkadang mohon maaf ini ada seorang ustadz, ada seorang dai, ya, atau yang labelnya ustadz, bahkan seorang kiai, 1 jam ceramah, nggak bacain satupun ayat dari Al-Quranul Karim, hanya menyampaikan selain Al-Quran, semisal menyampaikan hadis, mutiara hikmah kalam salaf, atau menukilkan dari para ulama-ulama, tidak menyampaikan satu ayat. Walaysa bimuballighin. Orang tersebut bukan seorang yang disebut Nabi, seorang mubaligh, karena seorang mubaligh itu balighu anni walau ayah. Al-Quran apalagi, ini hadisnya. Apalagi kalau mendengar Al-Quran, tugas Nabi, tugas Rasul menyampaikan Al-Quran. Risalah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Maka para penerus Nabi, para penerus Rasul juga punya peran kalau ingin menjadi penerus mereka, menyampaikan ayat baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya ya, dari Allah. Yang itu semua terangkum dalam Al-Quran. Baik. Wal khulasatu annal hadits syadzun mardudun. Kalau sudah syadz dengan sendirinya apa? Tertolak. Kalau sudah syadz dengan sendirinya tertolak. Kemarin satu pertanyaan, apa bedanya hadis syadz dengan mardud? Ya. Hadis syadz itu bila hadis terbukti itu syadz, dijelaskan bayan syudzudih ya di hadapan Al-Quran, maka dengan sendirinya hadis itu tertolak. Tidak boleh kita mengatakan itu datang dari Rasul. Awas, sekalipun sanadnya sahih,
Namun bila matanya berseberangan dengan Al-Quran, dapat dipastikan itu bukanlah ucapan dari lisan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan risalah yang dibawa olehnya. Boleh paham ini? Nggak boleh. Harus dipastikan dulu. Sahih sanad wal matan. Tidak boleh kalau Anda kalau terbukti matanya berseberangan dengan Al-Quran, walaupun ada yang mensahihkan sanadnya, paling tidak kita ucapkan ada ucapan hikmah. Dan itu aja. Ada ucapan yang secara lahiriah itu bagus. Tapi masalahnya gimana mau bagus tapi isinya berseberangan dengan Al-Quran? Hasya wa kalla. Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Boleh paham ini? Paham santri? Hah? Baik, kita jelaskan. Kalau memang terbukti palsu, tidak boleh kita nisbatkan. Walaupun matanya sesuai dengan Al-Quran. Jika sanadnya dibuktikan palsu. Kalau di bawahnya palsu, maaf di atasnya palsu, yaitu dhaif, kita jelaskan status kedhaifan hadis tersebut. Kita katakan hadis ini dari sisi sanad ada yang mendhaifkan. Paham enggak? Tetapi matanya mutabik dengan Quran. Nah, kita lebih pegang apa? Lebih pegang hadis yang matanya salim karena mutabik dengan Al-Quran walaupun sanadnya dhaif, ketimbang sanadnya sahih tapi matanya berseberangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kaidahnya itu Nabi tidak mungkin berkata berseberangan dengan risalah. Itu kaidahnya perlu pahami. Mustahil An-Nabi SAW itu taqawul ala Allah. Tidak mungkin. Nabi nggak mungkin berani-berani nambah-nambahin Al-Quran, ngurang-ngurangin Al-Quran, atau mengucapkan sesuatu yang berseberangan dengan Al-Quran. Itu ya. Yes, menjelaskan kesyudzannya, menjelaskan bermasalahnya. Itu. Jadi kita boleh menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, yang palsu sekalipun, tapi dalam rangka menjelaskan al-wadha'nya. Ya, menjelaskan apa? Bayanu wad'ih. Ya, paham enggak? Nah, kalau menjelaskan ada ulama sekalipun boleh. Ada ulama sekali berfulan meriwayatkan hadis ini. Paham enggak? Tapi buat kita meriwayatkan, kita menukil dari si fulan. Lalu menjelaskan bahwa hadis ini pada hakikatnya matanya bermasalah. Bahkan ada sebuah hadis atau banyak hadis yang secara zahir matanya tanpa takwil berseberangan dengan Al-Quran. Nah, contohnya ini tadi. Contohnya ini. Masa Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar. Paham enggak? Sedangkan ayah ibu Nabi lahir di mana? Wujud di mana? Di masa fatrah. Sedangkan Al-Quran menjelaskan Allah nggak akan memberikan azab kepada orang yang di tengah-tengah mereka belum terutus satu nabi pun, satu rasul pun. Paham nggak? Nah, satu itu. Ya harus tegas kita, harus jelaskan. Yang penting bukan asal-asalan. Paham nggak? Harus ada dasarnya. Ini dasarnya begitu. Baik. Siapa abinya? Hah? Abu Lahab, udah ketahuan nas Quran. Ketabat yada Abi Lahab. Pertanyaannya sekarang, mentakwil dari situ dari mana dasarnya? Itu. Pertanyaannya dari mana dasarnya? Hah? Itu. Maksudnya membela apa nih? Membela muhadisnya. Nah, kan begitu. Apa tuh yang membela muhadisnya? Itu. Iya, mau ngapain? Puyang-puyang, ya. Udah. Sekarang pertanyaannya yang perlu dipahami, sekiranya hadis-hadis bermasalah ini kita pinggirkan, ya, nggak kita gunakan jadikan apa panduan mengatasnamakan Rasul. Kira-kira, pahami coba, nilai Islam berkurang gak sih? Hah? Hadis-hadis ini nih, yang bermasalah ini, ya, kita pinggirkan, nggak kita masukkan dalam ranah keislaman kita. Ya, kira-kira nilai Islam, cahaya Islam itu berkurang apa enggak? Enggak. Ya perlu pahami itu. Karena kaidahnya kita perlu pahami. Dengan Al-Quran yang itu merupakan nur. Al-Quran merupakan nur. Saya mau tanya sekarang. Posisi hadis itu menambah cahaya nur Islam apa enggak sih? Hadis sahih sekalipun
Sahihus sanad wal matan. Hah? Coba tanya. Hah? Al-Quran kan nur. Al-Quran huwan nur. Minallahi ta'ala. Baik. Ajaran Islam, ya, ajaran Islam yang di antara sumbernya adalah Al-Quran adalah apa? As-Sunnah. Yang sunnah bisa sumbernya dari riwayat hadis ataupun praktikum dari generasi ke generasi, ya. Saya mau tanya, dengan adanya hadis apakah menambah cahaya Quran dan Islam ataukah tidak sih? Pahami coba, betul. Jangan salah paham nih, pemirsa, jangan salah paham. Tapi tolong ini dipahami nih. Matahari nggak bisa ditambah terang dengan lampu. Cakep. Tapi memperkaya khazanah juga. Hah? Memperkaya khazanah Islam. Silahkan aja. Kan tadi matahari. Matahari nih, Al-Quran laksana matahari. Ada bulan bintang bisa nerangin matahari nggak? Yes, desfantulan. Ya. Tinggal Anda menyebutnya apa tuh? Bulan, bintang, kejora, dan lain-lain itu apa sebutannya? Di hadapan matahari. Menambah indah. Apa sebutannya? Coba saya mau tanya nih, kalau kita logikain. Ya, matahari kan cahaya yang tidak mungkin disinari lagi oleh lampu, oleh bintang, ya, oleh rembulan. Sekarang posisi bulan bintang itu di hadapan matahari apa? Kedudukannya apa kedudukannya? Menambah keindahan matahari? Apa menambah apa? Apa memperkaya khazanah? Apakah matahari belum kaya? Coba. Enaknya sebetulnya apa? Dia sebagai manifestasi cahaya matahari. Saya nggak paham bahasa manifestasi, Tuan. Ana orang kampung. Apa manifestasi? Apa artinya manifestasi? Kalau tanpa ada cahaya, maka kita nggak akan bisa melihat benda-benda di sekelilingnya. Iya, bukan itunya, bukan. Benda sekelilingnya itu hanya sebagai pelengkap, tapi tidak melengkapi. Beda antara pelengkap antara melengkapi. Tanpa pelengkap pun nggak akan ada masalah. Tapi kalau melengkapi, belum tentu kita terkadang butuh di situ. Itu yang utama. Ya, pelengkap bukan melengkapi. Jadi kedudukan hadis di hadapan Quran sebagai apa? Pelengkap aja. Ah, berarti Al-Quran belum lengkap. Beda antara pelengkap dengan melengkapi kan beda. Bedanya apa? Kayak pelengkap motor tuh. Motor kalau kagak ada pakai aksesoris tanpa aksesoris kan tidak masalah. Berarti namanya bukan pelengkap, aksesoris. Aksesoris ya. Beda. Ya. Dan itu dengan adanya aksesoris, bukan aksesoris itu menerangi, melengkapi, bukan. Aksesoris itu menambah keagungan satu hal yang sudah agung. Tanpa dia sudah agung. Menambah kemuliaan satu hal yang sudah mulia. Paham ya? Nah, jangan salah paham nih. Ya. Ini biar pada ngerti nih, jangan salah paham. Ya. Ntar waduh, ini aliran baru nih. Namanya aksesoris. Mau pakai boleh nggak? Boleh. Aksesoris nih. Aksesoris. Pakai. Boleh nggak? Baik. Ini aksesoris bukan nih? Nggak pakai, boleh nggak? Boleh. Karena sayanya ini yang penting. Ini baju ini udah ada untuk aurat nih. Tapi yang lainnya aksesoris. Kalau kacamata, tergantung contohnya apa dulu. Kalau buat min, itu aksesoris. Tapi Quran apakah tetap aksesoris atau perlu aksesoris? Tidak. Makanya tadi saya bilang tadi, mobil udah lengkap nih. Beli mobil baru lengkap, istimewa. Mercedes-Benz seri yang paling tinggi. Cuman nyampe toko ada lagi tambah-tambahan yang mau tambahin. Itu aja. Kalau dari showroom udah siap nih, udah siap jalan. Udah cukup. Hah? Bukan minyak mau bukan aksesoris, minyak kamu gimana? Itu beban bakar, kamu gimana sih? Baik. Dan jangan heran loh, terkadang aksesoris kadang bisa merusak ke nilai keaslian satu benda. Satu contoh, mobil udah bagus nih, ya kan? Bannya diganti peleknya. Enggak, ya, atau kecil ya, bisa kecil. Maksudnya biar buat dia kelihatan cakep, tapi akhirnya malah bermasalah, keamanan berkurang. Itu yang bisa. Ya.
Nah, paham ya? Ini Mas memahami nih posisi sesuatu di hadapan Al-Quran. Itu hanya aksesoris. Termasuk riwayat hadis itu aksesoris di hadapan Al-Quran. Tanpa itu pun Al-Quran sudah cukup. Baik. Wal khulasatu annal haditsa syadzun mardudun kama taqaddama. Tetapi waroda ada keterangan datang. Dari mana? Min tariqin akhara. Dari jalur yang lain. Bilafzin. Dengan satu lafaz yang la syudzudza fihi, tidak ada keganjilan di dalamnya. Berarti ini ada riwayat nih. Dari mana itu? Rawal Bazzar, diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Wat Tabarani dan juga Tabarani. Wal Baihaqi dan juga Baihaqi. Min tariqi Ibrahim ibn Sa'ad an-Zuhri an Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an abihi. Ya, siapa abahnya? Sa'ad ibn Abi Waqqas. An A'rabiyan qala, ada seorang badui. Qala berkata li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aina abi? Rasul, di mana ayahku? Qala finnar, ayahmu di neraka. Qala fa aina abuka? Dia bertanya lagi, di mana ayahmu? Rasul, di mana ayahmu? Qala haitsuma mararta biqabrin kafirin fabashshirhu binnar. Terlepas ini di hadapan hadis yang tadi, pertama yang perlu dipahami, ini hadis juga menurut saya pribadi, ya, walaupun kata beliau juga nggak ada keganjilan, tapi karena nggak ada keganjilan di hadapan hadis-hadis yang tadi. Ini kan nggak sebutin ayah ibu Nabi kan? Cuma masalahnya nih begini. Kalau ada seorang A'rabi, berarti orang itu ketemu Nabi ya. Ini perlu dipahami nih hadis ini. Orang yang serupa juga. Orang ketemu Nabi, lalu dia bertanya, Rasulullah, bagaimana kondisi dan posisi ayahku? Siapapun, ini contoh doang nih. Ada seorang Nabi, ada seorang Rasul, datang orang, Rasulullah, ada di mana posisi tempat ayahku? Ini bertanya begini ganjil nih. Kenapa? Satu, apa hubungannya? Kedua, Nabi gak bakal kepo. Paham gak nih? Kecuali kalau memang seorang ayah dari si penanya ini orang yang berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan Muhammad setelah menerima risalah, sudah dakwahkan Islam padanya, tapi nggak mau, ya kan? Ini boleh. Paham gak nih? Kalau ujuk orang datang nanya itu perlunya apa sih? Jadi seolah-olah seorang Muhammad ini jaga dukun juga nih. Nah, atau peramal. Ngerti gak nih? Ini hadisnya sebenarnya yang walaupun ini tujuan ditukil hadis ini oleh mu'allif hadal kitab rahimahullah untuk mengkanter hadis tadi, bahwa ada hadis yang serupa, cuman nggak ada lafaz yang di situ terdapat keganjilan. Cuman hadis ini secara lengkapnya juga bermasalah ini. Ngapain juga? Itu, paham nggak? Atau misalnya, kecuali Nabi jawab begini, ketika tanya, ya Rasulullah, aina abi? Rasulullah menjawabnya bukan finnar. Ini kan justifikasi nih. Rasulullah justifikasi kan? Kalau Nabi jawabnya gini, amma abuka li'annahu balaghathu dakwati, ya kan? Walam yu'minu bi fa huwa finnar. Itu boleh. Masa ujuk-ujuk Nabi bilang, Rasulullah, bapak saya mana? Bapakku neraka. Masa gambar Rasulullah orang yang sangat rahmah, ujuk-ujuk langsung lisannya menjustifikasi tanpa tabayun dulu dari orang ini, tanpa klarifikasi. Emang ayah kamu kenapa? Nanya gitu. Ya Rasulullah, ayahku, anggap dia sudah beriman nih, si orang ini. Ya Rasulullah, ayahku, aku ajak beriman padamu. Dia tinggal di pedalaman, tapi nggak mau ya Rasulullah, dan dia meninggal dunia. Nah, ini boleh. Rasulullah bilang, karena alasan ayah kamu sudah sampai padanya dakwahku, tapi tidak mau beriman padaku, tidak mau beriman pada Allah Ta'ala, dia layak neraka. Ini masih jawab ujuk-ujuk abu kafinnar. Ini juga bermasalah hadis seperti ini. Paham nggak? Nabi kita seorang yang la yantiqu anil hawa. Jadi masuk ke yukhalif mujibatil ukul. Itu. Ini pintar siapa nih namanya nih? Berarti ngaji benar nih, nggak ngantuk nih. Sesuai dengan ini. Ini hadis yang Ustaz Abiyah. Paham nggak? Ya, itu paham nggak nih? Masa Rasulullah fuduli banget sih? Ngerti nggak? Emang kita kepo orangnya, ya kan? Asal jeplak, stempel. Masa Rasulullah ada orang tanya, ya Rasulullah, anak abahku, apakah abah ikut perang, apa gimana? Masa ujuk abu kafinnar?
Kayak ini tidak yunasib dengan akhlaknya baginda Nabi yang Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Bertentangan juga dengan hadis yang ketika seorang wanita mengaku berzina, Rasulullah memalingkan. Iya, nggak mau langsung, ya kan? Sampai berulang-ulang. Ini nggak nanya, Rasulullah di mana abah saya? Abah ente neraka. Ya jelas aja orang ini balas lagi. Kalau gitu bapak ente di mana? Nah kalau ditanya bapak ente juga di mana? Kalau bapak saya di neraka, bapakmu di mana wahai Rasul? Berarti ini ayahnya juga min ahlil fatrah bisa jadi. Ngerti nggak? Iya dong. Ini kan orang balik bertanya sama Rasul kan? Ya Rasulullah, aina abi? Rasul bilang katanya abu kafinar. Ngerti nggak? Lalu ditanya balik lagi kan? Wa aina abuka? Di mana bapak kamu? Ngerti nggak? Pertama dia nggak terima dong dibilang bapak di neraka, ya kan? Lalu ketika Rasul bilang ayah di neraka, dia balik bertanya, kalau begitu di mana ayahmu? Berarti kan logika kita menggambarkan ayah dia dan ayah Nabi ini sejaman. Paham gak? Ya kan? Jelas aja bertanya dong, sedih dong dia. Berarti kan kalau begini maknanya ayahnya ini belum sampai padanya dakwah. Paham gak nih? Cuman udah keburu meninggal, dia iseng bertanya, Rasulullah ayahku ini orang dulu, ya kan? Udah meninggal dunia. Sekarang di mana ayah saya? Kata Rasulullah di neraka. Lah, ini mafhumnya berarti abah ente kan temen abah nih. Ibaratnya begitu abah nih. Ya kan? Di mana abah ente? Tuh. Ini ngerti ya, pahami hadis ini ya. Ya. Dan sebenarnya hadis seperti ini tidak usah lah. Dianalisa, nggak usah tahu jauh-jauh analisa juga ini. Udah, nggak usah pakai kaidah-kaidah begini juga udah. Saya ini udah pulang ya. Ya marhaba. Haitsu ma mararta bi qabri kafirin fabashshirhu binnar. Sekiranya engkau melewati kuburnya orang yang kafir, berikan kabar gembira dengan api neraka. Nah, ini juga walaupun ini ada pertanyaan minimal kalau ini dianggap tidak syudzuz ya di hadapan hadis yang tadi. Pertama, adakah dari pemahaman hadis ini adakah masyru'iyah? Nanti enggak? Tadi kayak contohnya kemarin Albani kan? Albani kan ketemu orang tanya di mana Allah? Kata dia masyru'. Ya, bahwa disyariatkan ketemu orang bertanya di mana Allah. Dan yang kedua, disyariatkan ketemu orang jawab apa? Allah di langit. Nah, sekarang kalau ini kata Nabi, ini sahih, tidak bermasalah ini hadis. Apakah masyru' disyariatkan lewat kuburan Cina? Kuburan Kristen? Allahumma adkhilhu nar. Apa nih? Kan ini bagaimana hadis bunyi nih pesannya? Setiap kamu lewat kubur orang kafir, berikan kabar gembira dengan neraka. Ayo. Berarti kalau di pinggir jalan ada kuburan orang kafir, kuburan Kristen, kuburan Yahudi, kuburan Konghucu, apakah disyariatkan? Fudul amat gitu. Kalau lewat kubur orang muslim, ucapin salam, mau ada nasnya syariat atau enggak, itu dah doa namanya. Dan setiap ucapan baik kembali ke kita. Begitupun ucapan buruk. Cuman apakah masyru' disyariatkan lewat kuburan orang kafir? Hah? Allahumma adkhilhu finnar. Atau kuburan orang kafir? Neraka ente. Nah, terus apakah nanti kalau kita punya tetangga non muslim? Ya. Tetangga nih, kita Pak RT. Kita orang terhormat, samping kita orang non muslim meninggal dunia. Mati kafir. Apakah ke rumah dia? Wahai kau neraka. Anak keluarganya selamat, anak ayahanda neraka. Apa begitu? Bagaimana maksudnya? Jadi setiap menyampaikan sesuatu kita ada konsekuensi hukumnya juga. Nah, apakah ini dimasyru'kan? Nah, coba silakan tanya. Ya kan? Kalau saya hadis ini memang sudah enggak cocok. Ya. Enggak mungkin Nabi punya akhlak seperti itu. Ya kan? Jadi hadis ini apa? Dilema. Simalakama. Ada seperti ini walaupun katanya tidak ada syaratnya di hadapan hadis yang tadi tuh. Iya. Iya, kalau buat saya simalakama. Kan tadi kan Albani aja punya pemahaman begitu kan? Apakah sekarang kita boleh istinbat dari hadis ini bahwasanya disyariatkan syuriat kullama mararna ala qabri kafirin an nubasyirahu binnar? Ayo. Apakah disyariatkan? Itu. Baik. Isnaduhu ala syarti syahihain, asyaikhain
wa huwa as-sahih min hadits Muslim wa laysa fihi anna aban nabi finnar fa hadzal hadits huwal mu'tamad. Nah, ini kan dia ngangkat hadis ini untuk menjelaskan di hadis ini ada orang bertanya tapi Nabi nggak nyebutin ayah ibu di neraka ayah ibunya. Paham nggak? Nah, ini hadis yang mu'tamad ketimbang hadis yang tadi. Iya, cuman mohon maaf Sidi Maulaya Sayyidul Al-Imam Syekhina Al-Imam Sayyid Abdullah bin Said Al-Ghumari hadzal hadis aidan la faidatalah. Bahkan ini bisa menjadi muskilah baru lagi. Paham nggak? Jadi dilema lagi nih di hadapan hadis-hadis yang tadi. Paham nggak? Lebih baik sih nggak usah dipegang-pegang lah hadis ini. Ya. Baik. Yang keenam, istihsan kalami man ikhtara at-tawaqqufa fi hadzal bab khata'un. Menganggap baik pendapat orang yang memilih no comment dalam bab ini merupakan kesalahan. Paham nggak? Kan kebanyakan ada sebagian yang menggunakan hadis itu sebagai hujah. Sebagian lagi batil tuh hadisnya, nggak usah dipakai. Yang satu lagi cari aman. Ini sekarang memang sekarang banyak kondisi yang begini nih, ya. Orang yang baik cari aman, nggak berani mengatakan yang hak. Makanya ada ucapan seorang ulama salaf kalau nggak salah, Abdul Al-Haris apa? Intinya ucapan begini, asyadul a'mal salasatun. Amal-amal yang paling berat itu ada 3. Dan saya lupa ucapan siapa. Tulis aja dulu. Yang pertama, al-jud ma'al qillah. Bersikap derma atau berderma dalam kondisi sempit. Dia nggak punya, tapi tetap berani. Itu asyadul a'mal. Nggak ada pemasukan, tapi tetap mau berani apa? Berbagi, dermawan. Kalau lagi banyak mah itu biasa, ya kan? Tiap hari acara undangan duit banyak, masya Allah, gaji gede. Sekarang dirumahkan, nggak ada pemasukan, tapi masih jud, bersikap dermawan. Apa tadi yang pertama? Al-judu ma'al qillah. Yang kedua, ya, al-wara'u ma'al hajah. Bersikap wara', tapi dia lagi perlu banget sebenarnya. Paham nih? Berat ada? Hah? Ini al-wara' ma'a hajah. Atau ma'al faqr. Kalau ya, ada kawan itu juga. Padahal dia lagi banget perlu. Dapat nggak begitu? Hah? Wara', bersikap wara' nih. Di hadapan yang syubhat, di hadapan yang haram, padahal dia lagi perlu. Artinya dia sebenarnya boleh mencuri. Emang lagi nggak ada yang bantuin orang, dia nggak ada yang bantu, tapi lebih baik nahan lapar daripada mencuri. Itu al-wara' ma'al hajah. Yang ketiga, kalimatul haq, ya, amama man yakhafu wa yurja. Man yakhafu wa yurja. Menyampaikan kalimat yang hak di hadapan orang yang ditakutin atau orang yang diharapkan dapat membantu dia. Paham gak nih? Susah, berat. Ya, ngerti? Nyampain hak, perkara yang hak di hadapan orang yang ditakutin atau di hadapan orang yang dia punya kepentingan sama orang itu. Terus itu namanya asyadul a'mal. Masya Allah ya. Bisa begitu ya? Iya, tapi kalau depan orang umum, depan orang takutin, ini Pak, maksudnya Pak, begini ya. Apa itu yang bilang? Bukan begitu Pak, maksudnya begini Pak. Ya. Atau di depan orang yang dia ada kepentingannya nih. Ya, kalau saya ngomong yang benar, nggak diamplopin. Ya, saya ngomong yang hak, ntar map saya buat bangun pesantren, nggak dibuka-buka. Kebanyakan begitu? Banyak. Allah. Baik. Istihsanu kalami man ikhtara tawaqqufa fi hadzal babi khata'un. Menganggap baik pendapat orang yang memilih untuk tawakuf itu merupakan kesalahan. Kenapa? Perhatikan alasannya nih, kata beliau nih. Kata syekhuna kita nih, al-muallif. Li'anna tawaqqufa innama yakunu haitsu
tatakafa'ul adillatu. Yang namanya tawakuf itu boleh ada, ya, memilih no comment, ngerti nggak? Memilih no comment itu boleh ada sekiranya tatakafa, saling kufu, sebanding al adillatu dalil yang ada. Paham nggak nih? Paham nggak? Kita punya dalil gini, bener ini. Ini juga bener. Udah no comment aja dah. Dia punya dalil juga sih. Menurut anda dalilnya juga bener. Ini dalilnya juga bener. Ya udah, anda no comment aja dah. Paham nggak? Nggak berani milih salah satunya. Itu boleh. Jika salah di antara dua yang berselisih ini masing-masing memiliki adillah dalil yang sekafah. Ya. Sekufu, sebanding. Wahuna dalam kasus ini, apa maksudnya nih? Riwayat hadis yang menyebutkan ayah ibu Nabi di neraka, la takafu'a, nggak ada kafaahnya di hadapan apa? Di hadapan dalil yang lain. Kenapa? Fal Qur'anu qati'un. Karena Al-Qur'an begitu tegas menetapkan fi najati ahli fatrah, dalam menjelaskan apa? Selamatnya kelompok orang yang berada di masa vakum. Wa minhum al-abawan, di antara mereka siapa? Ayah ibu Nabi. Ngerti gak nih? Kok bisa sih hanya riwayat yang disahihkan oleh seorang manusia, seorang ahli hadis, di hadapan Al-Quran yang berseberangan, kok Anda bisa pilih? Membenarkan atau mendiamkan? Nggak bisa ini. Nggak ada mukafaah bainahuma. Ngerti ini? Ya hadikun. Paham hadis ini penjelasannya? Baik. Tambihun, peringatan, atau bahasa apa kerennya? Warning. Tawaqqafa al-Hafidz as-Sakhawi. Al-Hafidz, al-Imam al-Hafidz as-Sakhawi, hadis ini al-Hafidz nih, bukan sembarang orang. Memilih tawakuf. Diam. Masalah apa? Fi najati abawain Nabi. Masalah selamatnya ayah ibu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waqtar sukut. Beliau memilih diam. An-najatiha, ya. Dari selamatnya abawain Nabi, atau sebenarnya pastinya sih an-najatihima ya. Wa adamihima, dan tidak adanya ayah ibu Nabi menjadi ahli nar, i'timadan, demi bersandar, berpedoman ala hadaini al-haditsaini asyadain, karena berpedoman pada dua hadis ini yang kedua-duanya adalah hadis yang syadz, yang ganjil. Wa hadza ajibun minhu. Ini dan hadza, ingatlah, ini adalah satu hal yang ajaib, aneh, minhu, dari seorang al-Hafidz as-Sakhawi. Fa inna tawaqqufa inna ma yakunu haitsu tatakafa al-adillatu. Yang namanya tawakuf itu boleh ada di saat kondisi masing-masing dalil sekufu, sebanding, senilai, sama-sama kuat gitu. Wa huna la tujadu mukafaatun. Di masalah ini tidak didapatkan dalil yang saling berbanding sekufu, li'annal qur'ana qati'un fi najatihima. Ya, karena Al-Qur'an sudah jelas memastikan selamatnya ahlul fatrah, yaitu ayah ibu Nabi diantaranya. Wa khabarul ahad, dan yang namanya hadis yang perawinya adalah bersumber dari perseorangan, la yakwa, tidak kuat, ala mu'aradatil Qur'an, menghadapi ya hal yang berseberangan dengan Al-Qur'an. Di hadapan Al-Qur'an hadis ahad tidak kuat. Ya, faham ini? Ya. Wa a'jabu minhu mauqifu Ali Al-Qari. Dan yang lebih aneh lagi, lebih ajaib lagi dari As-Sakhawi adalah sikapnya Ali Al-Qari. Ali Al-Qari ini yang punya kitab apa namanya? Irsyadus Sari, syarah Sahih Al-Bukhari. Ada Fathul Bari, ada Irsyadus Sari. Ini kalau saya bermadzhab Hanafi nih. Fa innahu allafa risalatan.
Sesungguhnya Ali Al-Qari ini menulis sebuah risalah. Jazama, dia menetapkan fiha, dalam risalah itu, bi anna abawain nabi finnar. Naudzubillah. Sekelas Ali Al-Qari ini menetapkan dalam kitabnya bahwa ayah ibu Nabi itu penghuni neraka. Wa taraka, dia meninggalkan Al-Qur'ana, Quran yang qati'ah, yang begitu pasti, mu'tamidan, demi berpedoman membela ala haditsaini syadzain, hadis yang syad tadi bermasalah. Wa adzunnu annallaha ta'ala yu'aqibuhu ala dzalik. Ya wajar kalau seorang Al-Ghumari ini mendoain Mula Al-Qari, Ali Al-Qari seperti ini. Kenapa? Beliau zuriyahnya Nabi, kakeknya Nabi, cucunya Nabi, menjitnya dibilangin neraka, enak aja loh. Itu kan. Imam Nawawi kalau posisinya sama gimana ya? Hah? Secara kayak Muslim, dia berpendapat juga bukan begitu juga. Siapa? Imam Nawawi, Haramain. Ya. Dia bisa berpendapat pada Ali Al-Qari juga kan? Dia masih bagian inilah muter-muter. Kalau bahasa jazama itu udah memastikan, menetapkan, jazam pasti. Itu masalahnya. Dia nulis sampai nulis satu risalah. Kalau Imam Nawawi kan mengomentari, nukil sana nukil sini. Ini Allah farisalatan hayya. Ente kemana ngantuk ente? Hayya. Allah farisalatan, menulis sebuah risalah. Jazama fiha. Tuh, enggak? Wa adzunnu, dan aku menduga, kata Said Al-Ghumari, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yu'aqibuhu, bakal menyiksa Al-Qari ala dzalika, atas hal tersebut. Hah? Ucapan Imam Syafi'i yang al-jud ma'al killah. Hah? Ucapan Imam Syafi'i Kenapa? yang al-jud ma'al killah. Imam Syafi'i ya? Berarti Imam Syafi'i. Ya udah. Barakallahu fiik. Nanti dia cari di Google. Ya, asyhadul amal thalatha. Al-jud ma'al killah wal wara' fi khalwah wa Alhamdulillah. qilmatul haqq indama yurja wa yukhaf. Imam Syafi'i. Di bahasa Inggris betul ya? Yes. Bahasa Inggris, yes. Okay. I don't understand. Jadi tadi ucapan satu, ucapan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, itu ungkapan gimana? Apa tadi yang kedua? Al-wara ya. Fil khalwa, artinya bersiwara di kala sendirian. Kalau tadi saya nukil gimana? Al-wara ma'al hajah. Ya. Ya iya dong, sendirian sama aja. Ya kan? Nggak ada orang lihat ini. Insyaallah. Ya, bikin dosa sendirian. Kalau warok di hadapan orang banyak itu wajar aja, ini sendirian. Atau warok lagi nggak punya kebutuhan. Nih ada barang haram, nggak ada perlunya. Tapi lagi perlu nih, lagi perlu banget. Nggak ada yang halal, cuma ada yang itu namanya warok situ. Ya. Baik, udah paham nih kira-kira? Sebentar ada ini nggak? Ada komentar dari pertanyaan atau apa? Panjang, Masya Allah, siapa yang bertanya? Pak Nugroho. Ya, silahkan. Ini Koko Nugroho, seorang mu'alaf, tapi Masya Allah, rajin mengaji. Masya Allah. Kalau panjang, Saya masih bingung ketika mendengar penjelasan pada kajian kali ini untuk beberapa hal ini. Kalau hadis dhaif, matanya salib sesuai atau dikuatkan oleh Al-Quran, boleh diterangkan dengan catatan menjelaskan satu syaratnya. Saya Yes. masih paham dan bisa menerimanya. Ya. Tapi kenapa kalau hadis tersebut sangatnya palsu tetap boleh disampaikan bila matanya salim sesuai atau dikuatkan oleh Al-Quran? Kan jelas palsu, sedangkan tidak boleh menyampaikan kepalsuan. baik, siap. Kemudian Ya, dua. Mohon diluruskan, bukan sanatnya palsu, sanatnya dhaif. Ya, kalau sanat palsu nggak boleh, udah palsu ketahuan. Ya, nggak boleh. Palsu berarti berbohong atas nama Nabi. Kalau dhaif, bisa jadikan dhaifnya sebab apa? Perawinya lemot, paham nggak? Perawinya sudah mulai rada lupa-lupa. Sedangkan hadis itu kan diriwayatkan dengan makna. Dengan makna aja masih lupa. Contoh gini nih, ayo semua yang jamaah yang hadir, bisa nggak nyampaikan lagi penjelasan saya tadi? Bisa. Dengan apa? Dengan makna doang. Tadi gini, si Ustadz nyampein begini, tapi nggak persis kan lafadznya. Ada juga yang udah bilang bisa, tapi gini, tadi kayaknya Ustadz
nyampainya kayaknya gini. Kayaknya ini. Kurang lebih gini. Nah, itu namanya dhaif tuh. Dhaif. Nah, itu dhaif itu boleh disampaikan asal matannya sesuai dengan Al-Qur'an. Kalau palsu ya udah bisa. Karena ada begini. Maaf ya, dalam ranah hadis ini ada al-wadda'un, pemalsu hadis, tujuannya untuk kebaikan. Paham gak? Iya. Hah? Ada kan? Memahami hadis itu bukan man kadzaba alayya tapi man kadzaba ilayya. Atau man kadzaba alayya muta'ammidan. Gitu. Ulama-ulama hadis tasawuf. Iya, biasanya sufi-sufi. Iya. Gitu. Jadi al-wadda'un as-salihun. Nggak apa-apa. Yang penting isinya benar. Paham gak tuh? Yang penting kontennya benar. Bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Paham nggak? Nah, itu juga nggak boleh. Jadi akhirnya Koko Nugroho maksudnya bukan hadis palsu ya, hadis dhaif. Matanya salim. Nah, matanya salim, itu boleh diriwayatkan. Ya. Tadi yang maksudnya nggak boleh itu, yang maksudnya menyampaikan hadis dhaif, hadis maudhu, hadis palsu untuk menjelaskan kepalsuannya. Paham nggak? Kayak sekarang ini nih. Boleh menyampaikan hadis-hadis itu, menyebarkan, boleh untuk menyampaikan kepalsuannya. Itu. Cuma harus ekstra hati-hati, takut dipotong-potong. Iya, betul. Paham nggak? Takut dipotong-potong. Udah paham tuh? Ya. Nah, coba nanti itu bisa ditonton ulang ya di Facebook. Ada pertanyaan lagi nggak? Sambungannya. Kemudian kalau hadis sanadnya sahih, apalagi hadis mutawatir namun matanya syad, tidak selaras atau bahkan sekilas bertentangan dengan Al-Quran, apakah langsung ditolak saja? Apa tidak dipakai metode kompromikan dahulu, tarikul jami takwil, Baik. atau pakai tarjih? Baik. Pertanyaan cakep. Ya. Nah, sekarang bagaimana hadis yang sahih bahkan mutawatir tapi kontennya bermasalah bahkan berseberangan dengan Al-Qur'an. Baik. Kalau saya ya mustahil ada hadis yang mutawatir tapi berseberangan dengan Al-Qur'an. Yang ada klaim hadis mutawatir. Ya, hadis tidak mutawatir diklaim mutawatir. Hadis tidak sahih sanadnya diklaim sahih sanadnya. Demi membela. Itu, paham ya? Jadi kalau buat saya lebih memilih thariqul jama' itu antara hadis yang dhaif aja. Paham enggak? Ada hadis yang dhaif nih sanadnya, matannya salim. Nah, ini boleh kita kumpulkan nih. Ini dipakai itu tadi thariqul jama' wa awit tarjih. Tapi kalau hadis yang ya diklaim sebagai mutawatir, diklaim sebagai hadis yang sahih, ya matannya salim, itu pertanyaan. Hah? Contohnya hadis rajam, itu contohnya dulu. Mutawatir, tapi di Al-Quran nggak ada. Dari mana mutawatir, Wan? Itu bukan mutawatir, tapi klaim hadis itu sebagai mutawatir. Klaim hadis itu sebagai hadis yang sahih. Ada baik lagi, ya, yang mensifati kehidupan Nabi dalam rumah tangga, paham nggak? Ada, paham nggak nih? Ya, contohnya, ya baiklah pokoknya. Jadi panjang nanti. Insya Allah nanti kita akan, mungkin di sini nanti ada juga cuplikan ya. Ya, intinya begitu. Koko Nugroho. Jadi kalau buat saya yang dimaksudkan thariqatul jam'i wat tarjih itu jika hadis-hadis secara sanadnya dhaif tapi matannya salim. Nah, itu boleh kita gabungkan tuh, ya, boleh kita gabungkan. Tapi kalau hadis yang diakui mutawatir, diklaim mutawatir, diklaim sahih, tapi sanadnya bermasalah, nah ini bukan sahih namanya, tapi hanya klaim sahih. Contohnya hadis rajam contohnya. Baik. Lalu bagaimana hadis rajam bisa dikompromi? Nggak ada kompromi deh. Itu menambah-nambahkan syariat. Udah nggak ada kompromi seperti itu. Itu bisa paham ya? Lalu bagaimana banyak ulama-ulama? Kita nggak nyalahin ulama-ulama yang mendukung itu, enggak, ya. Dan Allah nanti bilang, wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Tapi ingat, al waznu yauma idzin al haq.
wazannya nanti di hadapan Allah Ta'ala adalah Al-Quran. Semisal nih di hadapan Allah nanti bilang, ini si Fauzan ini, ya, begini, harus ini kita bilang sahih, dia bilang enggak. Harus ini saya bilang otomatis, dia bilang enggak, so tahu. Saya cuma bilang di hadapan Allah Ta'ala, ya Rabb, engkau berfirman dalam kitabmu, ya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Rasulullah nggak mungkin menambah-nambahkan apa yang tidak engkau sebutkan dalam Al-Quran, ya Rabb. Saya cuma bilang gitu aja. Nanti ya gimana Allah aja, itu hujah buat saya. Karena Al-Quran kan tujuannya Allah turunkan buat apa? Li'alla yakuna hujjatun. Ya, baik, begitu. Udah Bu ya? Mau mulai? Baik. Sebenarnya ini waktunya jadi lewat ya. Baik. Dari mana tadi kita? Al-Hadithur Rabi' ya? Al-Hadithur Rabi'. Baik, bacakan dikit aja penjelasan, insyaallah besok kita sambung ya. Ini insyaallah ta'ala ikhwan akhwat yang menyimak melalui Facebook Bubur Subuh maupun media Zoom Cloud. Kita insyaallah tiap hari nih ya. Karena Ustaz Ali nanti jadwalnya ganti malam. Jadi sore ini kita kajian seputar Al-Faidul Maqsudah dan kitab kitab Adillatul wal Barahin. Ardul Adillah wal Barahin. Baik. Hayya, cepat dong. Waktu udah sempit. Kan ada hadis yang mantadaba alaihi muta'ammidan. Kalau orang mendapatkan satu hadis dari kitab hadis itu, dan hadis itu memang dikatakanlah sahih lah secara matan, isnad, salimul matan, sahihul isnad, karena ada kesesuaian dengan Al-Quran. Tetapi orang yang menyampaikan hadis tersebut salah dalam mengenai hadis, apakah sudah termasuk mantadaba alaihi? Iya, makanya itu perlu hati-hati begitu. Perlunya hati-hati. Cuman kan masalahnya gini tadi. Hadis itu diriwayatkan bil makna, tidak dengan lafaz. Termasuk hadis tadi itu tuh hadis yang mutawatir adalah yang tanpa lafaz muta'ammidan. Iya. Itu yang mutawatirnya masih ada yang nyempilin juga tuh. Tambahan muta'ammidan. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya falyalijin nar. Tapi ada riwayat sempilin lagi kita masukin situ. Tambahan muta'ammidan. Kenapa? Biar selamat. Yang enggak sengaja, begitu katanya. Ngerti ya? Itulah kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Sekarang di ayat Al-Qur'an ada enggak? Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil muta'ammidan. Lain membunuh nih. Kalau membunuh man qatala mu'minan muta'ammidan. Ada man qatala mu'minan khata'an. Tapi kalau dusta nggak ada. Bahaya dusta begitu. Kalau Anda bilang tadi cuma yang meriwayatkannya, apa tadi Anda bilang? Ketika menyampaikan hadis itu dia itu salah dalam menyampaikan hadis. Iya, salah memahami. Iya, kan terkadang Namanya menyampaikan itu lafzatnya atau riwayatnya, bukan pemahamannya. Kalau pemahaman catatannya. Paham nggak? Nggak boleh nih kita nih misalnya berat hadis nih, ada lafaz hadisnya begini. Kita nyampaikan dengan pemahaman. Tapi kalau bil makna lain lagi. Ngerti nggak? Bil makna dengan bil fahmi beda nih. Perlu pahami nih. Menyampaikan suatu, gini nih, biar simpelnya gini. Ada teks yang Anda harus sampaikan, bacakan. Ya. Ada surat keputusan. Paham nggak? Namanya menyampaikan bil lafaz. Nah, lafaznya begini, sesuai dengan lafaznya. Ya, walaupun hadis itu ruya bil makna. Tapi yang tadi hadis yang udah ruya bil makna itu Anda jangan sampaikan bil fahmi lagi. Paham nggak? Jangan, beda lagi nanti nih. Ya. Catatannya boleh. Itu berarti Anda namanya bisa berdusta atas nama perawi. Al-Imam Bukhari menyampaikan begini-gini lafadznya. Walaupun itu ruya bil makna dari Nabi. Lalu Anda menyampaikan bil fahmi lagi, bin fahmi minnak anta. Paham nggak? Berarti Anda bisa mendustakan Al-Bukhari. Paham gak nih? Itu. Makanya paling aman menyampaikan hadis itu di ujung namanya au kama qala. Au kama qala rawi, au kama qala al-jami, au kama qala ar-rasul. Itu paling aman. Paham gak? Atau disebutkan. Paham gak? Disebutkan. Nanti kalau masalahnya lagi dipahami bil fahmi itu terjemah, salah lagi nanti. Kalau terjemahan salah, bahasa Indonesia bagaimana lagi tuh? Tuh. Ya.
Wallahu a'lam bissawab. Udah setengah 6 udah mulai baca tahlil. Mohon maaf, insyaallah taala ketemu lagi besok. Mudah-mudahan bisa on time, on schedule jam 4 ya. Akhir Ramzi, insyaallah ya. Jam 4 ya, mudah-mudahan insyaallah taala bil afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca doanya masing-masing aja. Ya. Tutup dia. Udah tahlil semuanya.